السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وليقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur dan terus memuji Allah tabaraka wa taala. Kemudian marilah kita berselawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga seluruh salawat yang kita ucapkan dan salawat yang terus kita lafalkan menjadi syafaat bagi kita seluruhnya dan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib berwasiat kepada diri pribadi khatib dan seluruh kaum muslimin untuk selalu dan senantiasa bertakwa kepada Allah. Ilzamut taqwa atau luzumut taqwa, karena taqwa kama qala ulama imtithalu awamirillah wajtinabu ma nawahi. Karena dikatakan atau yang dimaksud dengan takwa sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, terus berusaha menjalankan perintah Allah tabaraka wa taala. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Namun Allah taala mengatakan untuk seluruh atau meninggalkan seluruh larangan-larangan yang Allah taala haramkan. Kaum muslimin sidang jamaah rahimani rahimakumullah. Ada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dalam kitab mereka dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan atau bersabda, man akhadha minni min ummati khamsa khisalin ya'malu bihinna aw yu'allimuhunna man ya'maluhunna. Qala qultu Abu Hurairah, ana ya Rasulullah. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang mampu di antara umatku yang bisa mengambil, bisa menjalankan 5 wasiat yang aku katakan berikut ini, atau mampu dia mengamalkannya, atau dia mengajarkan kepada orang-orang yang akan mengamalkannya, maka Abu Hurairah, semoga Allah Ta'ala meridai, beliau mengatakan, aku wahai Rasulullah. Abu Hurairah mengatakan, aku wahai Rasulullah. Abu Hurairah mau atau ingin mengambil wasiat 5 wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, ittaqil maharimah takun a'badan nas. Wasiat pertama,
yang ingin disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bertakwalah, hati-hatilah, jauhilah dari seluruh perbuatan yang haram, dari seluruh perbuatan yang Allah Ta'ala larang. Takun a'badan nas, maka engkau akan menjadi orang yang paling taat, orang yang paling tekun, orang yang paling besar ibadahnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa demikian kaum muslimin rahimani rahimakumullah? Kan di antara ibadah yang utama yang disebutkan oleh para ulama adalah menjauhi seluruh larangan Allah, termasuk juga menjauhi untuk tidak meninggalkan kewajiban yang Allah Ta'ala wajibkan kepada seluruh manusia. Karena meninggalkan kewajiban itu termasuk juga telah melakukan sebuah larangan dengan tidak menjalankan kewajiban itu tersebut. Karena dalam sebuah ungkapan Aisyah, sebagaimana diriwayatkan oleh para ulama, beliau mengatakan, man sarrahu an yasbiqa ad-da'ibal mujtahida falyakuffa 'anil dhunub. Aisyah mengatakan, menafsirkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin berbahagia untuk mengejar, untuk meraih bagaimana ibadahnya orang-orang yang rajin beribadah, orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah, falyakuffa 'anil dhunub, maka Aisyah mengatakan hendaknya dia menahan dirinya untuk meninggalkan seluruh dosa-dosa dan maksiat. Dan juga Hasan al-Basri juga mengatakan, ma 'abidal 'abidun bi syai'in afdal min tarki ma nahahumullahu an. Imam Hasan Basri at-tabi'in, imam pemuka dari kalangan tabi'in, muridnya para sahabat, beliau mengatakan tidak ada ibadah yang lebih utama yang dilakukan oleh orang-orang yang taat ibadah, oleh ahli ibadah, melainkan ibadah yaitu untuk meninggalkan seluruh larangan Allah. Dan inilah kaum muslimin rahimani rahimakumullah, wasiat pertama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wasiat kedua, beliau mengatakan, ittaqil maharima takun a'badan nas warda bima qasamallahu lak takun agnan nas. Wasiat kedua yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah waktu itu mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau berusaha atau ridha terhadap apa yang Allah Ta'ala tetapkan, Allah Ta'ala putuskan, Allah Ta'ala bagikan untukmu, takun agnan nas, engkau akan menjadi orang yang paling kaya di antara seluruh manusia. Bagaimana tidak kaum muslimin rahimani rahimakumullah? Hal ini juga Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran, walau annahum radu ma atahumullah wa rasuluh qalu hasbunallah sayu'tina Allah min fadli wa rasuluh inna ilallahi raghibun. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala tegaskan, kalau seandainya mereka, siapa mereka? Orang-orang kafir, orang-orang munafik, radu, ridha terhadap apa yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka dan juga Rasulnya, pastilah mereka akan mengatakan, qalu hasbunallah, pastilah Allah akan memberikan kecukupan kepada kami. Sayu'tina Allah min fadli, pastilah Allah Ta'ala akan berikan keutamaannya kepada kami, rahmatnya kepada kami, dan juga Rasulullah SAW juga akan memberikan kecukupan kepada kami. Inna ilallahi raghibun, sungguhnya kami hanya kepada Allah berharap, menggantungkan harapan. Dan ini ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beginilah kaum muslimin rahimani rahimakumullah, bagaimana orang-orang kafir, orang-orang munafik, kalau kita perhatikan mereka tidak ada puasnya. Bahkan juga Allah Ta'ala kabarkan, alhaakumut takatsur, bagaimana gambaran orang-orang yang rakus, yang mereka benar-benar menjadikan dunia ambisi utama sehingga tidak pernah merasa kaya. Padahal dalam sebuah riwayat Nabi juga mengatakan, laisal ghina an kathratil arab wa innamal ghina ghinaun nafs. Nabi juga mengatakan, kaya itu bukanlah orang-orang yang mampu mengumpulkan banyak harta, tidak. Namun yang dikatakan kaya adalah kaya yang ada di hatinya, yang mampu menjadikan hatinya sebagai sifat qanaah, yang dia merasa cukup
merasa ridha terhadap apa yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Perhatikan bagaimana orang-orang terdahulu, orang-orang terbaik di antara umat ini. Allah Ta'ala katakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Ta'ala ridha kepada mereka dan mereka juga ridha kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini kaum muslimin rahimani rahimakumullah, tidak mungkin bisa diraih kecuali kita mampu mengkondisikan jiwa, hati dan seluruh anggota tubuh kita mampu dalam berbagai macam keadaan, kondisi, walaupun dalam keadaan susah, senang, sempit dan lapang, kita tetap mengatakan ridha atau tetap mengatakan apa yang Allah Ta'ala senangi dari ucapan kita. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Tidak ada kita ucapkan kecuali memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam segala keadaan, dalam setiap kondisi. Tidak ada namanya protes atau tidak ada nama yang tidak terima, tidak. Dan beginilah seharusnya kaum muslimin, sehingga dia mampu menjadi hamba-hamba Allah yang kaya, bukan kaya yang kita pahami secara umum, namun kaya yang mampu menjadikan jiwa dan hatinya menerima seluruh ketetapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian kaum muslimin, sidang jamaah rahimani rahimakumullah, wasiat ketiga Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mengatakan wa ahsin ila jarika takun mu'mina. Barang siapa yang berbuat baik kepada tangganya, dia pasti akan menjadi orang yang beriman. Ini sebagaimana riwayat hadis yang lain mengatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yakun fal yukrim jarah. Dalam sebuah riwayat katakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mampu memuliakan tetangganya. Dan ini kaum muslimin rahimani rahimakumullah, wasiat Nabi yang ketiga. Kenapa? Karena Nabi mengatakan bahwasanya orang yang mampu berbuat baik kepada tetangganya, dia pasti menjadi orang-orang yang beriman. Karena dalam sebuah riwayat lain juga dikatakan mazala Jibril yusini bi wasiyati al-jar atau bitaqwa anil jar. Dalam sebuah dikatakan bahwasanya Jibril terus memberikan aku peringatan terhadap tetangga, terus sampai-sampai Nabi memahami bahwa tetangga termasuk ahli waris. Namun ternyata tidak. Namun begitulah besarnya hak tetangga kepada kita. Banyak di antara kaum muslimin sekarang tidak peduli dengan tetangganya, tidak memberikan hak-hak tetangganya, sehingga banyak di antara kita yang putus hubungan dengan tetangganya. Na'udzubillah wal iyadu billah. Bagaimana mungkin seorang muslim yang beriman kepada Allah, yang mengaku dirinya mengikuti ajaran Allah dan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun dia tidak pernah pedulikan dengan tetangganya. Dia tidak mau tahu bagaimana hak tetangga kepada dirinya. Ketika tetangganya sakit, dia tidak jenguk. Ketika tetangganya butuh pertolongan, dia tidak tolong. Dan sungguh ini merupakan sebuah khianat kepada Allah dan Rasulnya, yang dia tidak mampu menjalankan apa yang seharusnya dia amalkan dari perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian kaum muslimin rahimani rahimakumullah, wasiat keempat, Nabi mengatakan wa ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsik takun muslimah. Wasiat keempat dari Nabi SAW, hendaknya engkau mencintai orang lain sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri, maka engkau akan menjadi orang yang muslim atau menjadi seorang muslim yang sesungguhnya. Dan ini salah satu sifat khisal muslim, sifat yang seharusnya dihiasi oleh setiap muslim. Hendaknya dia mencintai orang lain sebagaimana dia memandang, melihat dirinya sendiri. Tidak sebagian manusia, tidak sebagian orang, dia tidak senang dirinya diperlakukan seperti itu, namun dia perlakukan manusia seperti itu. Dan ini dia tidak adil, tidak berlaku adil. Malahan dia melakukan sesuatu yang dia tidak senang kepada orang lain. Kalau seandainya dia diperlakukan dengan perlakuan yang sama, dia tidak terima. Seharusnya tidak demikian kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Kita bermuamalah dengan orang lain, hendaknya bermuamalah sebagaimana kita juga senang ketika kita dipergauli dengan hal yang sama. Dan ini sebagaimana juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat lain, wa ahsin ilan nas wa bi khuluqin hasan. Dan engkau berakhlak mulia kepada seluruh manusia dengan akhlak yang karimah, akhlak yang terpuji, bukan akhlak yang tercela, sehingga
Di akhir-akhir ini banyak kaum muslimin, khususnya orang-orang yang telah mengaku dirinya, menisbatkan dirinya kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun akhlaknya na'udzubillah wal iyadu billah, akhlaknya jauh dari apa yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabat. Bahkan Allah Ta'ala katakan wa innahu la'ala khuluqin 'azim. Allah Ta'ala katakan bahwasanya Nabi adalah akhlak yang paling mulia. Sebagaimana juga Aisyah mengatakan kana khuluqu al-Qur'an. Akhlak Nabi itu persis sebagaimana Al-Qur'an berjalan, subhanallah. Kita perhatikan sekarang banyak di antara manusia akhlaknya tidak sesuai, tidak mencerminkan bagaimana ibadahnya, tidak mencerminkan bagaimana keyakinan dia, akidah dia, tidak. Oleh sebab itu banyak kekurangan dari kaum muslimin pada akhir-akhir ini bukan dari sisi keyakinannya, bukan dari sisi akidahnya, bukan dari sisi ibadahnya, tidak. Namun yang menjadi cacat di akhir ini adalah karena akhlak, karena masalah atau telah merosotnya perilaku dan tingkah laku manusia. Karena orang-orang yang pada umumnya diperhatikan bukan baiknya ibadahnya, tidak, namun bagaimana akhlaknya. Dan ini sesuai berbanding lurus ketika seorang mulai memperbaiki ibadahnya kepada Allah, dan hal itu juga berbanding lurus dengan dia memperbaiki akhlaknya, memperbaiki tingkah lakunya. Dan ini seharusnya sebagaimana juga Nabi mengatakan takun muslimah, engkau menjadi seorang muslim yang sesungguhnya. Dan terakhir Nabi mengatakan la tukthiru ad-dhahik fa inna ad-dhahika yumitul qalb. Nabi juga mengatakan di akhir wasiat yang kelima, Nabi katakan kepada Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dan jangan perbanyak tertawa. Ingat, yang dilarang oleh Nabi SAW memperbanyak tertawa. Bukan tidak boleh tertawa, boleh. Tertawa sesekali boleh. Namun membiasakan tertawa yumitul qalb, itu bisa mematikan hati. Dan ini juga selaras dengan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, falyadhaku qalila wal yabku katsira. Allah Ta'ala beritakan hendaknya kalian mengurangi atau tidak sering tertawa terbahak-bahak. Bahkan Allah Ta'ala perintahkan lebih sering untuk banyak menangis. Dan sekarang kita perhatikan betapa kurangnya, sekarang kita perhatikan keringnya air mata menetes dari mata sebagian kaum muslimin. Tidak tahu kenapa. Apakah itu menunjukkan dia lemah? Tidak, Pak. Kita pernah mendengar sabda Nabi SAW bahwasanya orang yang mampu meneteskan air matanya karena mengingat tentang azab Allah, rasa takut kepada Allah, kan dia termasuk orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sab'atun yudilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan akan mendapatkan naungan dari Allah Ta'ala kelak di hari kiamat. Di antaranya ada orang yang menetes air matanya karena rasa takutnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kaum muslimin, sidang jamaah rahimani rahimakumullah, di hari yang mulia ini dan di bulan yang mulia, bulan haram, marilah kita memperbanyak selawat kepada Nabi Muhammad SAW dan terus memperingatkan diri kita, keluarga kita, kerabat kita, anak dan istri kita untuk mempersiapkan diri kita untuk menyambut bulan yang mulia, bulan yang berkah. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Bakar dalam sebuah riwayat salah satu ulama, beliau mengatakan syahru Rajab syahru az-zar. Bulan Rajab termasuk bulan untuk menanam, di mana seseorang memacu seluruh potensi dia, semangatnya untuk bisa dia memperbanyak ibadah, bekal dia untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dan semoga Allah Ta'ala menakdir kita semua dan seluruh kaum muslimin untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم أصلح أحوالنا اللهم أصلح نياتنا اللهم أصلح قلوبنا اللهم أصلح أعمالنا اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين اللهم أصلح شبابنا ونساء المسلمين اللهم أصلح ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين ووفقهم بما تحب وترضى اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم اكفنا بحلالك عن حرمك واغننا بفضلك عمن سواك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإلى من المسلمين اللهم ارزقنا توبة نصوح قبل الموت اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله على الصلاة